Dulu ya Camry itu kan dipakai sama menteri gitu ya, tapi nggak tahu kenapa sekarang Camry itu jadi sebuah mobil yang berbeda jati dirinya. Ya, menjadi sebuah mobil sedan saloon yang sporty. Yes, ini adalah Toyota Camry. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Camry, suatu sedan yang punya nama besar di Indonesia. Posisinya memang pas, karena tidak terlalu kompak seperti Altis, namun tidak sebesar Toyota Crown. Tampang dan dimensinya pun masih oke sekali untuk dibawa kondangan. Ya masih oke lah untuk disetir sendiri, walaupun kadang disangka supir. Dulu di Indonesia bukan nama Camry yang tenar, tapi Toyota Corona. Namun tahun 2000-an Toyota mengganti Corona ini dengan Camry. Mungkin Toyota tahu Corona bakal menjadi viral karena jadi nama virus di masa depan. Mengenai sejarah Camry, wah kami sudah ceritakan di video-video review kami sebelumnya banyak sekali. Dari Camry-Camry yang baru atau segmen used car yang dibawakan oleh si Mamang itu. Tapi akan kami tunjukkan Camry-Camry yang pernah ada di dunia ini. Generasi pertama seperti ini lahir tahun 1982 dan tidak masuk Indonesia. Begitu juga generasi kedua tahun 1987. Kemudian Camry generasi ketiga tahun 90. Lalu Camry dengan kode bodi V40 di tahun 94. Hanya beredar di Jepang saja. Loncat ke generasi keempat dengan kode bodi X V20 yang akhirnya masuk Indonesia. Hadir dengan bentuk pipih dan streamline. Ini kesukaan orang-orang Australia yang cocok membelah angin gurun. Tapi memang gayanya nih Amerika sekali. Nah, generasi kelima inilah yang membuat nama Camry tenar di Indonesia dengan kode bodi XV30 tahun 2002. Dengan bentuk yang besar, cocok untuk sedan pejabat-pejabat negara. Dan sekaligus mengalahkan penjualan lawan terberatnya, yaitu Honda Accord yang jaya pada tahun 90-an. Selanjutnya Camry menjadi sedan yang tenar untuk pejabat-pejabat di Indonesia. Camry XV40 generasi ke-6, XV50 generasi ke-7 tahun 2011 dengan bentuk yang lebih sporty dan membulat. Lalu generasi ke-8 muncul tahun 2018 dengan bentuk yang sudah keluar dari tradisi Camry. Makin terlihat sporty dan elegan, apalagi dengan Camry yang terakhir ini, generasi ke-9. Bentuknya jadi semakin kesukaan orang-orang Amerika. Besar, pipih, dan streamline. Ini berbeda dengan Camry-Camry sebelumnya. Oleh karena itu kami review Camry yang sudah hybrid ini dengan Mamang itu. Silakan Mamang. Jadi kenapa Mamang bilang ini adalah sebuah mobil saloon yang sporty? Jadi sejak ketua grup Toyota, lupa namanya? Udah diganti itu kan ya, jadi petinggi Toyota yang paling atasnya itu bukan yang tua-tua lagi, menjadi yang jiwa muda gitu. Makanya semua Toyota yang lahir kemarin-kemarin lah menjadi sebuah sedan yang atau Jeep yang SUV yang sporty gitu. Termasuk Camry menjadi korbannya. Yes, ini terlalu sporty untuk sebuah sedan saloon yang mewah lagi. Jadi kalau dipakai sama menteri itu kayak sporty banget ya. Untungnya karena desain saloon yang sporty kayak gini, itu nggak tensin banget kalau kita nyetir sendiri, gitu kan. Dengan dulu-dulu kayak kalau nggak pakai supir tuh kerasa aneh banget gitu, karena terlalu aristokrat banget. Kalau ini nggak tensin untuk nyetir sendiri. Bahkan desainnya itu kayak mirip-mirip sama di bawahnya kayak Corolla. Jadi kayak udah seamless design gitu sama yang di bawah-bawahnya sama adik-adiknya gitu ya. Nah, lihat ini, depannya itu Toyota bilang kayak seperti hammerhead design. Hammer. Ya pokoknya dia mengutamakan sporty, makanya dia lower grill. Jadi di bagian bawahnya, grillnya yang rencem gitu ya, kayak gini-gini nih. Diukir-ukir kayak gini. Terus senangnya kalau yang dari Jepang itu nggak lupa sama fog lamp depan. Kadang-kadang yang Cina itu lupa sama fog lamp depan. Ya ini masih ada fog lampnya, walaupun kecil seuprit seperti ini, cuman terang. Udah pakai LED, terus juga mikanya tuh kepisah kayak gini, tuh di atasnya ada, di bawahnya ada gitu ya. Tuh, jadi grill yang atas itu nggak terlalu banyak-banyak amat. Dan di sini dia udah pakai teknologi TSS versi 3, yang artinya dia the latest TSS. Toyota Safety Sense.
panjangnya tuh ya sekarang ya kalau sedan-sedan saloon tuh udah panjang gitu. Ini hampir 5 meter, 4,9 something, wheelbase-nya 2.800-an bisa dilihat di situ. Ya, jadi makin panjang. Accord yang temennya atau lawannya dia juga mirip-mirip seperti itu. Cuman kalau dilihat dari flow desainnya, kalau Accord itu ada Amerika-Amerikanya, kalau ini masih ada gabungan antara depannya tuh Amerika, belakangnya Jepang banget. Iya. Terus dia pakai velg yang lumayan standar 18 inch dengan model two-tone seperti itu, depan cakram, belakang cakram. Teknologinya udah lengkap, ABS, EBD, BA segala macam udah dimasukin. Ada hybrid electric vehicle. Ya, sekarang Camry itu tidak menyediakan opsi mesin yang ICE doang, udah hybrid semuanya. Nah, perbedaannya adalah gitu ya, cuman warna. Jadi ada premium color yang harganya 976. Wow, itu tinggi sekali sih untuk harganya. Jadi sekarang tuh Camry kelihatan kayak biasa aja gitu. Mewahnya tuh berkurang, cuman sportinya dapat. Itu aja. Terus kalau yang nggak premium color berapa, Mang? Beda 3 juta kalau nggak salah, 973 something gitu. Kita lihat mesinnya ya. Engine-nya tuh pakai ada FX, FXS gitulah sekarang kode-kodenya kalau yang hybrid-hybridan. Nah, ini pakai pegas. Untung aja. Tadi Mamang mau ngebully nih, masa 900 nggak pakai pegas? Nah, ini mesinnya, dia punya kapasitas mesin 2.500 cc hybrid, yang dimana dia punya masing-masing tenaga gitu ya. Nah, kalau mesinnya sendiri dia punya tenaga 186 PS. Tapi kalau secara sistem atau digabungin gitu ya sama hybrid-hybridnya menjadi 225 PS. Nah, tapi kalau terpisah nih Mamang ceritain lagi. Mesinnya 186 PS, terus dia punya motor elektrik itu sebesar 135 PS. Ya, jadi ada tambahan tenaga lah situ. Jadi berapa Mang torsinya kalau masing-masing? Jadi kalau torsinya itu di engine itu 235 Nm. Kalau yang motor elektriknya 208 Nm. Secara kertas gitu ya, di atas kertas, Accord kayaknya lebih asik gitu speknya. Dia padahal mesinnya tuh 2000 cc, ini 2500 cc udah tambahin hybrid, masih lebih kecil daripada itu. Secara kertas ya, cuman kita nggak tahu. Kalau Accord itu 0-100-nya tadi Mamang lihat lagi, kita pernah coba Omobi itu dapat di 7,26 detik. Ini nggak tahu 0-100, nanti kita coba ya. Disalurkan ke roda depan dengan transmisi eCVT ya. Kita cek belakangnya. Tuh kan belakangnya tuh masih Jepang banget gitu. Kalau depannya udah agak-agak Amerika, itu kayak ngikutin Accord ya. Accord tuh depannya tuh Amerika banget gitu, belakangnya baru Jepang. Ini juga pun kental banget Jepangnya. Tapi udah berbeda dengan Camry yang sebelumnya. Camry e-HEV, bukan e-HEV, salah itu Honda. HEV doang, hybrid electric vehicle. Terus udah pakai rear defogger, third backlamp, antena hiu, sensor-sensor belakang lengkap. Nah, ini juga nggak elektrik nih kalau nggak salah nih. Soalnya udah pernah di first impression sama Omobi. Tuh, ini sebetulnya ngebuka sendiri karena ada pernya. Bukan karena elektriknya. Dan bagasinya nggak gede-gede banget untuk mobil segede ini. Karena dia lebih mementingkan si ruang penumpangnya. Nah, di bawah sini, kita lihat ya. Tuh, masih ada dongkrak-dongkrakan kayak gitu. Terus di bawah sini, ada ban cadangan yang full size dengan velg aslinya. Seneng deh. Mamang tuh paling seneng kalau ada ban serep ya. Kalau cuma repair kit doang kayak nggak pede aja gitu untuk jalan keluar kota, ya nggak sih? Ya nggak? Ya aja lah, biar cepat. Terus kalau kita pengen ngakses bagasi gimana Mang? Ada lubang kecil. Nah, ada kan? Nah. Oh, ini posisi duduk karena kalau kita tinggalin mobilnya jadi mundur sendiri, setirnya naik ke atas. Kita setting dulu. Later. Nah, ini udah disetting nih. Nah, kan lega dia. Oh, duduknya enak. Tapi mirip dengan Accord. Joknya juga empuk-empuknya mirip dengan Accord. Cuman kalau Accord tuh kayak lebih gede ya. Kalau di sini tuh kayak 7 jari lah, 7 jari. Ini posisi duduk Mamang 172 cm. Headroom
masih oke. Terus ada 4 jari, ada 4 jari. Cuma kalau duduk kita ke belakang lagi, nah memang agak sempit sih kelihatan. Tuh, ada 3 jari gitu ya. Paha tersangga dengan baik, joknya juga enak. Ini untuk para bos cocok, gak capek untuk dibawa jalan jauh. Dikasih yang namanya privacy seperti ini, supaya nggak bisa ngeliat orang luar kita lagi ngapain. Lagi ciuman kayak lagi ngapain. Jangan ditiru, jangan ya. Nah, ini di belakang sini ada headrestnya 3, proper, ada seat beltnya masing-masing. Di tengah juga ada armrest. Armrest itu gede sekali. Nah, di sini di armrest gini segede gini itu ada yang namanya kayak kemewahannya sedikit lah ya. Terus ada temperatur nih. Nah, di sini itu bisa ngatur AC-AC-an juga. Jadi triple blower di sini, triple climate control maksudnya. Ini bisa ada temperaturnya sendiri, bisa high low berapa derajat untuk di bagian belakangnya. Terus juga shade-nya bisa dinaikin di bagian belakang. Terus turunin lah. Gitu ya. Terus bisa senderannya nih. Mau maju, mau tegak. Siapa juga yang mau tegak ya? Biasanya kalau di sedan itu udah posisi yang paling mundur sekali biasanya orang-orang seneng ya. Karena untuk kenyamanan. Terus bisa ngatur entertainment juga, ada volume, ada tune track gitu ya. Terus channel, ada power, apa nih power? Di depan. Dia nyambungnya sama yang di depan, power, audio off atau on. Jadi penumpang belakang punya kekuasaan juga untuk head unit yang ada di depan. Cuman nggak bisa milih-milih aja. Milihnya cuman dari channel sini aja. Gitu ya. Kiri kanan itu bisa direbahin atau ditegakin. Dah, terus apalagi di sini? Udah selesai. Nah, sayangnya gitu ya. Ini segede gini. Kasih lobang kayak apa gitu. Ini gede banget sayang, tuh lihat tempatnya. Atau pengennya Toyota pengennya solid kali ya, jadi nggak pengen rusak si tutupnya. Nah, di tengah gimana Mang rasanya? Memang mentok. Nah, kalau di tengah gimana Mang? Ya memang si busanya tuh muncul ke atas, jadi kurang enak gitu. Kalau di bagian tengah ini darurat aja. Terus di tengah sini juga kita kena AC yang langsung kena dingin. Di bawah sini juga ada USB-C nih, 2. Udah USB-C semua. Terus bos-bos tuh suka di sini. Gitu kan, sebelah kiri. Dan Camry itu masih menyediakan kursi yang bisa dikedepanin gitu. Segini paling mentok nih. Tuh, lihat leganya. Nah, kita di atas ini dikasih panoramik juga. Cuman sayangnya ngebukanya tuh cuman ini panoramiknya gede loh. Dan ngebukanya cuma seuprit gini. Kalau mau dadah-dadah, bisa nggak sih? Kagok sih. Bisa. Kejepit ini sama kaca sih nggak enak sih. Wah, terus ada lubang. Wah, sakit nih. Punggung. Ya, memang gini ya. Untuk harga 900 gitu. Dari teknologinya oke, fiturnya oke, cuman kemewahannya tuh kayak berkurang gitu sama Camry yang zaman dulu. Iya, seriusan. Cuman sportinya jadi naik. Itu aja lebihnya. Nah, Mamang pengen lihat nih row satunya. Joknya itu nggak jauh juga dengan Honda Accord yang sekarang tuh Toyota Camry udah sporty gitu ya. Pakai kulit, terus juga pengaturannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lumbar supportnya, jadi 8 ways gitu ya, sama lumbar support. Terus dashboardnya, lihat Camry sekarang ya nggak terkesan wow banget gitu untuk 900 jutaan. Cuman memang desainnya dia mencari aman, berbeda dengan Accord yang lebih interaktif untuk si supirnya. Kalau ini terkesan membosankan. Cuman ya Toyota dia lebih mementingkan si timeless desainnya gitu. Dah, cuman gini aja gitu yang dapat. Ada empuk-empukan, sebelah sini empuk-empukan. Sini juga mestinya ada empuk-empukan nih, lutut kita sakit. Kalau kita nyender ke sini gitu ya, kita dapat layar besar seperti ini. Terus si sistemnya atau user interface-nya gitu ya, itu terkesan ya begitu aja gitu. Nih,
climate. Ya bisa sih diatur sendiri semua. Cuman segitu-segitunya gitu loh. Tapi kelebihannya apa coba? Dengan sistem seperti ini, interface-nya itu gampang dikenalin sama yang baru naik mobil sekalipun gitu. Ini buat apa? Ada wifi-nya juga, ada display-nya, sound and media gitu ya. Sound-nya juga dia dari JBL yang suaranya untuk sebuah JBL mungkin yang kelas satunya lah, bukan yang premium banget, kelas satunya di bawahnya. Terus ada teleponi ya seperti biasa, udah Apple CarPlay, Android Auto, ada navigasi yang terembed di sini ya, ada navigasinya nih. Nah, tuh, dah. Terus Mamang suka nih, Toyota itu masih pakai tombol-tombol fisik yang gampang dikenalin. Seperti AC-AC-an kayak gini, ini dual zone gitu ya di depan, sama yang belakang jadi triple zone kan. Terus juga masih pakai tombol-tombol untuk ngedinginin kursi juga ada nih, AC kursi. Terus mode auto juga ada. Ada hazard di sini. Diprioritasin dia tombolnya sendiri, nggak nyampur sama tombol yang lain. Memang suka. Masih ada tombol fisik puter-puteran buat audio. Itu ya. Iya, memang suka. Terus di sini juga ada wireless charging, ada USB-C 3 malah gitu ya, yang satu buat audio nih. Terus di sini dikasih tempat nyimpen, 2 cup holder sebelah sini. Sampai ke mode drivingnya dia masih pakai pencet-pencetan yang nggak pelit gitu. Biasanya yang lain cuman drive mode cuman satu tombol doang, bisa dipencet beberapa kali gitu ya. Kalau ini tiga-tiganya dimunculin, Eco, normal, sport. Terus ada mode EV, ada rem tangan jari dan juga hold brake. Itu masih pakai tombol fisik. Mamang suka. Tombolnya di mana lagi, Mang? Ada di setir. Nih, lihat nih. Yang kanan untuk urusan adas-adasnya, yang kiri untuk urusan entertainment biasanya. Tapi ini nyambung juga ke sini, ke speedometer ya. Udah harus maintenance sih. Nah, yang kiri nih, kalau Mamang pencet-pencet gitu, ini untuk back, untuk teleponi, untuk volume di bawah, voice command, dan ini bisa lihat nih, jadi berubah. Kalau pengen yang lebih simple, nah adaptive cruise mode. Atau nah ini adaptive cruise mode yang mode satunya, atau yang navigasi ada di tengahnya sedikit yang nyambung ke sini. Terus juga ada drive info. Nah, settingannya ada lagi, ada message, blank, driving support. Pengen dimunculinnya apa lagi nih? Ini bisa di setting sama kita sendiri. Nah, kalau setting itu ada apa aja, Mang? Ada HUD-nya memang gitu ya, ada lane distance assist gitu ya. Apa ini? Lane departure assist ya. Salah. Pokoknya ada singkatan buat adas-adasnya, ada BSM, ada PCX, salah itu motor. Terus juga parking sensor bisa nyaliin, RCTA, rear cross traffic alert, dan segala macamnya ada di sini. Vehicle settingnya, tekan lama. Nah, brake suggestion, DRU, TPWS, setting oil maintenance, segala macam itu kelihatan. Nah, terus meter setting, ini bisa dirubah-rubah nih. Ada language, units, meter type. Nah, ini bisa dirubah nih. Kayak ini, kayak gini, atau pengen yang seperti ini, atau widget bisa nyalain atau enggak. Nih, atau yang pengen simple aja gitu ya. Kalau Mamang lebih paling seneng yang ini dong, jelas. Terus bisa dirubah lagi meter stylenya. Casual, smart, atau tough gitu ya, ada gerigi-geriginya tuh. Terus juga ada sporty. Tuh, dah. Terus banyak tombol-tombol di sini yang Mamang juga apalagi di sini ya. Nah, ini nih. Ini untuk cruise control, lane keeping assist. Terus ini juga untuk cruise control adaptifnya. Terus ini untuk channel biasanya. Ada mode untuk AM, FM dan segala macamnya. Combination switch di sini untuk lampu-lampuan, riting kanan kiri. Terus sebelah sini ada untuk wiper. Terus di sini juga ada kamera gitu ya, yang memantau kita ngantuk atau enggak. Terus ada pedal shift. Ini pedal shiftnya mungkin regeneratif biasanya. Nanti Mamang coba ya. Terus di sini untuk tilt steering dan teleskopiknya juga udah pakai elektrik seperti ini. Ada tombol apa lagi mana? Banyak. Di belakang.
Yang paling kanan sendiri untuk menutup sunshade belakang, terus juga ada pengaturan dimming, tuh, pengaturan dimming bisa dikurang-kurangin dari sini. Ada kamera 360 di sini. Terus kalau dikeluarin ini modelnya kayak telur, tuh, kan, keren. Terus sebelah sini adalah pengaturan untuk traction controlnya, ada auto headlight sama manual leveling headlamp. Terus di bawahnya ada untuk buka tangki bensin dan untuk buka bagasi belakang. Masih ada tombol lagi, Mamang suka banyak tombol, kan? Tombol power window, tombol si electric mirror sama foldingnya, terus juga ada tombol memory seat. Keren. Ini juga pasti auto dimming dong. Tengah, di atas, sini ada lampunya juga yang pasti. Tuh. Terus tempat nyimpen gimana, Mang? Banyak, lumayan lah. Di trim pintu sendiri bisa nyimpen 1 botol, 1 cup holder gitu ya. Sebelah sini cup holder. Kalau kita katasin lagi tuh. Aduh, tuh gede banget ini. Gede banget, terus ada power socket 12 volt. Sekarang udah disumputin sebelah situ ya. Dah, supaya nggak orang-orang pada nggak ngerokok. Bagus lah. Begitu. Terus di sini soft opening, tapi nggak ada lampunya. Ya, iya nggak ada lampunya dong. Dah, apalagi ya? Sekarang tinggal test drive aja kalau begitu. Mamang sekarang cobain yang namanya Camry Hybrid ini dibilangnya gitu ya. Dan gimana rasanya, Mang? Ya dibandingkan dengan Camry-Camry yang sebelumnya gitu ya. Yang paling notice kerasa sama Mang adalah suspensinya. Kenapa, Mang? Kok suspensinya sih? Iya, suspensinya jadi agak-agak lebih keras sedikit gitu. Ya mungkin untuk stabilitasnya lebih bagus untuk di dalam tol. Soalnya Camry-Camry sebelumnya kan memang agak-agak limbung ya. Sebelum generasi ini, mobil ini tuh udah kerasa agak keras daripada Camry-Camry sebelumnya. Kalau ini lebih keras lagi sedikit. Cuman kerasnya Camry itu masih terbilang nyaman ya. Nyamannya tuh masih dapat walaupun ya Mamang bilang lebih keras daripada Camry sebelumnya. Untuk ngangkut-ngangkut bos kayak gitu-gitu, ini masih terbilang nyaman apalagi di belakang. Terus yang notice lagi Mamang adalah 900 jutaan dong. Karena Mamang sudah mereview beberapa mobil Cina gitu ya, mobil Korea. Kok berisik sih? Ini traffic noise-nya kerasa banget, walaupun memang suara mesinnya nggak terlalu masuk banget, suara bannya juga memang nggak terlalu masuk banget. Cuman untuk harganya, kok kekedapan kabinnya terasa kurang ya. Bahkan untuk mobil Cina pun bisa dikalahkan gitu sama mobil Cina ini, kekedapan kabinnya. Alphard aja masih lebih bagus, padahal ini kan ya sebasic gitu ya, harusnya nggak gini Camry itu. Ini berisik. Untuk sekelas Camry berisik. Tapi memang ya ciri khas Toyota itu masih melekat sekali di Camry yang paling baru sekalipun. Ini mobil yang gampang untuk dikenali dan juga kalau kita baru nyetir mobil gitu ya, ini kayaknya langsung kenal sama mobilnya. Padahal mobil ini tuh panjang. Tapi kalau Mamang nyetir dalam sini nggak kerasa panjang, nggak kerasa gede. Kerasa mobilnya tuh kayak compact aja gitu, kayak biasa. Kayak nyetir Altis gitu ya, yang pendek hanya 4,7 meter gitu ya, atau mobil-mobil compact lain. Ini mobilnya gampang dikenalin. Udah gitu driving positionnya enak, ergonomisnya dapat tilt steering teleskopik, joknya empuk, meluk, enak. Ini mobil nyaman, kalau dipakai jarak jauh sekalipun nggak akan capek. Iya, apalagi dikasih AC kursi. Bah, kalau yang lagi cuaca panas banget sih ngaruh sekali itu AC kursi, nggak bikin punggung kita tuh basah karena keringet. Handlingnya memang lebih bagus di Accord ya. Camry dari dulu memang memprioritaskan kenyamanan dibandingkan daripada handling yang tajam. Iya, ini ya kerasa ini memang sebuah sedan ya bagus, tapi untuk kalau dibandingkan sama Accord kalah. Faktor fun to drive-nya juga masih kalah sama Honda. Iya. Ada ini fun to drive-nya karena
posisi drivernya jadi lebih sporty. Cuman kalau untuk fun to drive-nya, faktor-faktornya, kita sebagai reviewer yang sering untuk nyobain mobil, ya masih kalah sama Accord. Remnya juga khas Toyota, yang pakem tapi nggak terlalu sensitif banget, jadi nggak bikin kaget. Remnya terasa natural. Nyetir Camry itu terasa kayak nggak mikir gitu. Mobilnya tuh tinggal pakai, berangkat kerja gitu, tinggalin mobilnya, besok berangkat kerja lagi untuk rutinitas. Mobil ini nggak perlu mikir, iya. Kayak nggak ada mau kemana juga, hayu. Nggak tahu, Toyota tuh pinter banget untuk menimbulkan image gitu. Yang mobilnya tuh reliable, tinggal pakai aja, nggak usah mikir, lu tinggal nyetir gitu ya, tinggal naik, udah. Sesimpel itu. Ya itulah memang hakikatnya sebuah mobil, dan itulah Toyota. Ya sekarang ya Toyota tuh mesinnya tuh disetting kayak lu pengen lebih sporty kan, dikasih gitu ya. Sekali tekan gasnya aja langsung wush gitu. Dari mulai kita neken injek pedal gasnya, itu udah mulai kerasa gitu tenaganya. Keren. Cuman apakah lebih cepat dari Accord? Hehehe, kita nggak tahu. Kita cek 0-100-nya. Oh ya, satu lagi, pedal shift-nya benar-benar pedal shift. Biasanya kalau mobil hybrid ini adalah sebuah regenerative braking, tapi ternyata ini adalah transmisinya. Memang salah. Oke, 1, 2. Beda sedikit sama Accord. Jadi Accord itu 7,26 detik. Kalau ini 7,64 detik. Selisihnya dikit. Bisa ngejar lah sama Accord juga. Overall mengenai Camry Hybrid merupakan sedan yang mewah, namun mewahnya seperti sudah biasa saja terlihat di jalanan. Apalagi di kota Jakarta, banyak sedan yang mewah sekelas Camry yang lain. Apalagi sedan dari negara sebelahnya, yaitu China, dengan full EV-nya seperti BYD Seal, tapi lebih kecil. Atau musuh utamanya yang kelihatan lebih sporty, yaitu Honda Accord. Yang ini hanya mewah saja. Kelebihannya adalah hybrid Toyota memang masih menjadi juara di kelasnya. Suspensinya sedikit lebih keras dibanding dengan generasi sebelumnya. Namun kehalusan berkendaranya masih bisa dibilang oke untuk dipakai sehari-hari. Kemudian harganya lumayan mahal, sayang sekali. Anda bisa menebus Toyota Camry Hybrid ini dengan harga Rp973.300.000. Bagaimana menurut Anda tentang Toyota Camry Hybrid ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek juga Instagramnya Mobiviasi dan Balap Mobi. Terima kasih telah menonton.